Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan presentasi mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah Fisika Dasar dengan dosen pembimbing Ibu Yana Sari. Di sini kami terdiri dari 4 orang atau 4 kelompok. Yang pertama, Zara Salsabila, saya sendiri, dan teman saya Fatan Nurzikri, dan Putri Dwi Sabilaska, dan Mulia Adi Permana. Oke, latar belakang. Latar belakang dari minyak mentah atau minyak bumi adalah cairan hidrokarbon kompleks ditemukan di dalam kompleks yang ditemukan di dalam lapisan bawah permukaan bumi. Terbentuk dari sisa-sisa organisme laut dan tumbuhan yang mati yang terperangkap di dalam lapisan sedimen selama jutaan tahun. Minyak mentah memegang peran sentral dalam memberikan energi untuk memenuhi kebutuhan dunia modern. Sifat dan komposisi minyak mentah ini terdiri terutama dari karbon dan hidrogen. Komposisi dan sifat fisiknya bervariasi, tergantung pada sumbernya. Minyak mentah dapat mengandung berbagai fraksi dengan titik didih dan densitas yang berbeda. Proses pemurnian minyak mentah atau minyak bumi melibatkan 3 langkah, di antaranya pemisahan air, penghilangan senyawa belerang. Fraksinasi pada proses ini melibatkan beberapa konsep fisika, di antaranya temperatur atau kalor, fluida dinamik, dan energi daya. Tujuan yaitu yang pertama, memenuhi ujian akhir semester 1 mata kuliah Fisika Dasar. Yang kedua, mengetahui proses pemurnian pada minyak mentah atau minyak bumi. Yang ketiga, mengetahui konsep fisika pada proses pemurnian minyak bumi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pemisahan minyak mentah. Nah, pada proses pemurnian minyak mentah adalah serangkaian tahapan yang bertujuan untuk menghilang impuritas atau fraksi yang tidak diinginkan dan komponen-komponen lain yang dapat mengganggu kinerja dan kualitas produk minyak. Terdapat banyak proses untuk pemurnian minyak mentah, di antaranya. Baik, untuk proses pemisahan air akan dilanjut oleh rekan saya yang bernama Nur Fatan Sikri. Baik, di sini saya akan menjelaskan gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, 1. Proses pemisahan air. Pada proses pemurnian minyak mentah adalah serangkaian tahapan yang bertujuan untuk menghilangkan impurities. Kehadiran emulsi air dalam minyak mentah meningkatkan biaya produksi dan transportasi minyak bumi dan menyebabkan kegagalan pompa, korosi pipa, dan masalah lainnya seperti kalitis Pisoni hilir. Yang kedua, penghilangan senyawa belerang. Kontaminasi ini mempunyai dampak buruk pada seluruh operasi kilang, termasuk kerusakan parah pada permukaan, korosi, penonaktifan katalis. Selain itu, proses penghilangan sebagai besar logam dan senyawa belerang ini menambah biaya, kompleksitas, dan risiko proses penghilangan logam yang lebih sederhana, efisien, dan efektif dapat berdampak besar pada aktivitas dan biayanya. Yang ketiga, fraksinasi. Pada minyak mentah adalah proses pemisahan komponen-komponennya berdasarkan titik didihnya. Titik didih pada fraksinasi minyak mentah bervariasi tergantung pada jenis minyak dan
proses fraksinasi yang digunakan. Sebagai contoh, dalam distilasi atmosfer, fraksi bensin memiliki titik didih rendah sekitar 40-180 derajat Celcius. Proses distilasi vakum kemudian digunakan memisahkan fraksi berat dengan titik didih atas 360 derajat Celcius. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep fisika pada pemurnian minyak mentah atau minyak bumi. Pada proses pemurnian minyak mentah melibatkan beberapa konsep fisika, di antaranya yang pertama yaitu fluida dinamik, yang kedua kalor atau temperatur, yang ketiga yaitu adalah usaha, energi, dan daya. Baik, di sini set selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fluida dinamika. Pemurnian minyak mentah melibatkan konsep fluida dinamika, di mana aliran fluida seperti minyak dan gas dimanipulasi untuk memisahkan komponen-komponennya. Proses-proses ini melibatkan penggunaan peralatan seperti separator. Aliran fluida diatur untuk memisahkan fraksi-fraksi yang berbeda berdasarkan perbedaan massa jenis dan sifat-sifat fluida. Konsep-konsep fluida dinamik seperti tekanan, aliran laminar atau turbulen, dan pemisahan fase menjadi kunci dalam merancang proses pemurnian yang efisien dan efektif. Baik, saya juga akan menjelaskan tentang kalor. Perpindahan kalor bila suatu sistem terdapat gradien suhu atau bila dua sistem yang suhunya berbeda disinggungkan, maka akan terjadi perpindahan energi. Proses ini, di mana perpindahan energi itu berlangsung, disebut perpindahan panas. Perpindahan panas pada dasarnya merupakan akumulasi dari perpindahan panas dan energi dari suatu tempat ke tempat lain. Panas akan berpindah secara estafet dari suatu partikel ke partikel yang lainnya dalam medium tersebut. Pada peristiwa konveksi, perpindahan panas terjadi karena terbawa aliran fluida secara termodinamika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang energi, usaha, dan gaya. Dalam proses pemurnian minyak mentah, energi dan daya sangat penting. Energi digunakan untuk pemanasan, pemisahan, dan proses kimia yang terlibat dalam pemurnian. Daya diperlukan untuk menggerakkan peralatan seperti pompa, kompresor, dan motor untuk menjalankan proses-proses tersebut. Upaya terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi dalam industri ini demi mengurangi dampak lingkungan dan biaya operasional. Oke, kesimpulannya, pada proses pemurnian minyak mentah crude oil melibatkan langkah-langkah. Pada proses pemurnian minyak mentah adalah serangkaian langkah yang kompleks untuk menghasilkan produk bahan bakar yang lebih bersih, efisien, dan juga sesuai standar lingkungan, agar tidak merusak lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum atau manusia pada umumnya. Oke, mungkin cukup sekian dan saya akan serahkan kembali pada moderator. Baik, sekian dari kelompok 5. Maaf bila ada kata, tutur yang kurang berkenan atau materi yang kurang meyakinkan karena di sini kita semua masih kekurangan ilmu. Sekian dari kelompok saya, kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.